Selamat datang di Pojok Epati, pojok misteri jangan duduk sendiri. Kali ini ada kisah melegenda tentang arwah gentayangan perempuan berparas cantik bernama Noni. Pandi mengakui cerita mistis tersebut. Mitos tersebut awalnya diceritakan oleh hampir semua penduduk di kaki Gunung Bawah Kairang yang disebut Kampung Lembana. Noni, kata warga Lembana, sering menampakkan diri saat bulan purnama. Penduduk Lembana sering bercerita kepada para pendaki, jika bulan purnama tiba, lalu angin tak berhembus kencang dan terdengar suara lolongan anjing, sebaiknya jangan mendaki atau keluar tenda dulu. Karena bisa bertemu tiba-tiba dengan Noni yang kerap menampakkan diri, ungkap Pandi. Pandi mengetahui cerita mistis tentang Noni saat bermalam di rumah penduduk di Lembana sebelum besok mulai pendakian untuk mengikuti acara 17 Agustus di Gunung Bawah Kairang. Menurut warga setempat, kata Pandi, dahulunya semasa hidup Noni sering mendaki Gunung Bawah Kairang bersama kekasihnya. Sekitar tahun 1970 atau 1980-an, hampir setiap pekan Noni mendaki. Ketika itu, aktivitas pendakian tidak seramai sekarang. Karena sering mendaki, Noni pun akrab dengan warga. Namun, tiba-tiba suatu saat Noni turun dari kawasan Gunung Bawah Kairang. Sewaktu-waktu Noni turun dari kawasan Gunung Bawah Kairang seorang diri, lalu menuju pemukiman penduduk. Wajahnya pucat dan sesekali hanya melotot lalu terdiam. Warga pun, kata Pandi, menjadi heran melihat sikap Noni yang tadinya dikenal sebagai periang dan ramah jika bertemu penduduk setempat. Noni yang dilihat itu baru diketahui ternyata adalah arwahnya yang gentayangan. Itu diketahui setelah beberapa hari kemudian penduduk yang mencari kayu di dalam kawasan hutan gunung mendapati tubuh Noni tergantung di dahan besar. Noni yang dilihat itu baru diketahui ternyata adalah arwahnya yang gentayangan. Itu diketahui setelah beberapa hari kemudian penduduk yang mencari kayu di dalam kawasan hutan gunung mendapati tubuh Noni tergantung di dahan besar pohon. Tepatnya di pos 3 Gunung Bawah Kairang, ungkap Pandi. Hingga saat ini, penyebab kematian Noni tak ada yang tahu secara pasti. Cerita penyebab meninggalnya Noni yang dianggap di telinga para pendaki pun beragam. Dari mulai gantung diri di dahan pohon, sampai pada dibunuh dan jasadnya digantung di dahan pohon agar tidak dimakan hewan buas. Namun, bagi saya cerita mistis tentang Noni hanya sebagai mitos yang berkarang di mana sampai detik ini tak diketahui siapa sebenarnya Noni dan di mana kuburannya, ucap Pandi. Selain cantik, hantu Noni juga kerap diceritakan sering berbuat baik dan membantu para pendaki. Umumnya mereka yang kesulitan, misalnya tersesat, kelelahan atau kehabisan perbekalan. Bahkan ada cerita yang menyebut Noni sedang menemani, membuat makanan, sampai menuntut pendaki yang tersesat sampai ke desa terdekat di kaki gunung. Meski demikian, Pandi mengetahui cerita mistis kawasan Gunung Bawah Kairang tetap ada. Masyarakat setempat pun masih menjaga budaya leluhur setempat. Salah satunya setiap tahun masyarakat kaki gunung beramai-ramai mendaki hingga ke puncak untuk melaksanakan sholat Jumat saat Idul Adha secara ritual 1 Muharram dengan membawa hasil panen dan ternak berupa ayam dan kambing. Di atas puncak hewan ternak itu dilepas kemudian jadi rebutan warga lainnya. Ritual itu biasanya dikenal pada 1 Muharram kalau tidak salah. Saya pernah ikuti kegiatannya tapi sudah lama, ucap Pandi. Bahkan masyarakat setempat meyakini jika seorang telah mencapai puncak Gunung Bawah Kairang, sama halnya sudah menunaikan haji, karena percaya bisa berhaji dari puncak gunung seperti halnya berhaji di tanah suci. Cerita warga tantangan naik haji, sama halnya jika mendaki ke puncak Gunung Bawah Kairang, ucap Pandi. Itu tadi cerita tentang legenda Noni cantik Gunung Bawah Kairang.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.